Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Kali ini aku bawain alur cerita dari manhwa The Game That I Came From. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan tokoh utama bernama Lingse yang sedang dibully. Dia digantung terbalik oleh temannya bernama Huigo. Huigo marah karena setelah lulus SMA dan kuliah, dia bahkan bertemu Lingse yang punya wajah jelek. Lingse hanya bisa menerima semua bulian itu karena Huigo seorang awakened. Awaken sebutan orang yang evolusi di era ini. Ada sebuah game yang bernama Heavenland. Game itu mempengaruhi player yang sudah di level maksimal. Semakin kuat, semakin player memahami karakter mereka seperti di dunia nyata. Melalui ini, player itu bisa mendapatkan skill dari kelas karakter mereka di dunia nyata. Semakin kuat mereka, negara akan memberi mereka label spesial dan berharga. Huigo termasuk Awaken itu. Dia marah dengan Lingse. Dia sombong sudah menjadi Awaken dan menggunakan skill warrior Rippling Warcry ke Lingse yang terus menatapnya hingga membuat Lingse batuk darah. Setelah cukup puas membuli, mereka pergi meninggalkan Lingse yang masih tergantung. Lingse sudah di rumahnya, tubuhnya masih banyak memar akibat bulian tersebut. Lingse memakai alat gamenya dan masuk ke dalam Heavenland. Di kota utama Kaffa, Lingse merupakan player Thief level maksimal yaitu 120. Lingse berbakat dalam game, tapi dia memulai game ini setahun lebih lama sejak perilisan. Bahkan sekarang dia berada di top 100.000 Thief hanya dalam setahun. Dia melihat leaderboard dengan nama 100 Thief terbaik di dunia. Andai saja dia mulai dari awal. Lingse saat ini sudah datang ke tempat pertemuan party yang akan dia masuki. Di sana ada beberapa orang. Satu wanita berambut putih dipanggil Nona oleh bodyguardnya. BTW, Lingse pemain solo yang tidak bergabung dalam guild ataupun All-Class Aliansi. All-Class Aliansi kumpulan player tingkat atas yang menyelesaikan permintaan demi uang. Party itu akan masuk ke sebuah dungeon. Lingse yang diremehkan disuruh untuk masuk duluan. Tapi terjadi sesuatu hal yang aneh. Gerbang teleport tidak seperti biasanya. Teman party yang belum masuk pun bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan portal itu. Lingse yang sudah masuk juga bingung. Harusnya dia berada di dalam dungeon sekarang, tapi entah di mana dia saat ini. Tubuhnya mulai menghilang. Dia mencoba logout tapi tidak berhasil. Dia merasakan hidupnya berakhir hanya karena suatu bug. Lingse bukan merasa sedih, dia merasa senang. Dia sudah lelah dengan hidupnya dan ingin segera menghilang dari dunia. Sementara itu di luar, partinya menunggu, tapi tidak ada kabar dari Lingse. Bahkan saat dicek di friend list, akun Lingse hilang. Lingse sudah terbangun, dia tidak tahu ada di mana sekarang. Saat itu ada cermin dan dia melihat wajahnya yang sama seperti di dalam game. Ada satu kakek tua yang bilang dia menemukan Lingse tergeletak dan membawanya ke rumah. Saat itu dia mendengar kalau game Heavenland baru dirilis 3 bulan yang lalu. 2060 itu 3 tahun yang lalu. Lingse sangat kaget mendengar itu. Apakah Tuhan mendengarkan keluhannya? Dengan tekad dia akan kembali memainkan Heavenland, memasukkan nama ke leaderboard dan menjadi Awaken terkuat. Lingse ditanyai kenapa dia berada di daerah ini. Lingse dalam hidupnya tidak pernah tahu siapa orang tuanya. Dia sudah hidup sendiri dari kecil. Melihat daerah ini, pasti ini adalah daerah kumuh, tempat para orang miskin tinggal. Kakek itu menceritakan kalau dia punya anak yang bekerja keras hanya untuk membeli headset game, tapi dia meninggal sebelum bisa memainkannya. Kakek itu pesimis, game bisa merubah kehidupan seseorang. Lingse yang sudah tahu masa depan bilang, game itu mungkin. Game Heavenland bukanlah game biasa. Melihat keyakinan Lingse yang seperti anaknya, kakek itu memberikan headset yang tidak digunakan anaknya. Menerima itu, Lingse berjanji akan mewujudkan impian anak kakek itu dan mimpinya juga. Lingse sudah masuk ke dalam game. Dia mengatur namanya sama dan ras manusia. Ada ras lain seperti elf dan beast. Dan untuk pilihan kelas ada warrior, mage, thief, archer, dan priest. Kelas thief akan dibedakan sesuai ras. Manusia
yang lihai dan bagus dalam pembunuhan disebut Shadow Thief. Untuk elf yang lincah dan terampil disebut Swift Thief. Dan beast yang kuat dan konfrontasi secara langsung dinamai Valiant Thief. Tentu saja Lingzhe memilih Thief. Dia tidak akan membuang pengalamannya di kehidupannya dulu. Setelah itu Lingzhe mendapat skill backstep dan 12 poin stat. Lingzhe menaruh semua stat ke agility. Lingzhe sudah ditransfer ke kota manusia, ibu kota Kasvido. Begitu masuk dia melihat banyak sekali player yang lain. Baru 3 bulan dan itu sudah banyak yang memainkan game Heavenland. Lingzhe melihat leaderboard yang ada nama Budong Anwen, nama yang sama di kehidupan awalnya. Profil player itu sangat misterius. Dia sangat kuat hingga dijuluki Emperor. Lingzhe bertekad untuk memulainya. Dia akan melakukan rencananya mendapatkan God Skin dan menjadi Awaken pertama di dunia. Lingzhe masuk ke sebuah portal. Dari portal itu, Lingzhe berada di kota permulaan. Banyak orang yang menjual item di situ, termasuk orang ini yang dengan mudah mendapatkan pelanggan player pemula yang mudah tertipu pas awal main game. Padahal item yang seperti itu mudah didapatkan di map level ketiga. Leveling di awal game sangat mudah. Saat sudah level 5, mereka tidak akan bisa kembali ke kota permulaan, kecuali ada misi yang harus diselesaikan. Banyak player pemula yang ingin membentuk party dengan player yang sudah level 3 atau 5. Heavenland mengizinkan player level 1 membentuk party. Dengan sebuah syarat perbedaan levelnya 2 level. Banyak player yang ingin berparty karena monster di kota permulaan menjadi bahan rebutan dan saling antri buat membunuhnya. Tapi Lingzhe sudah tahu cara untuk lebih cepat naik level 5. Lingzhe menuju ke sebuah pusat perdagangan. Dia ke toko yang dijaga NPC cantik. Dia membeli Notif Speed Enchantment Scroll yang bisa meningkatkan 15% kecepatan selama 19 detik dan 1 grappling hook sekali pakai. Ada player lain yang terus mengejeknya padahal masih level 1 tapi menghabiskan uang untuk hal yang seperti itu. Lingzhe yang mau pergi bertanya ke mereka berapa lama mereka menaikkan levelnya. Mengetahui jawabannya, Lingzhe mengatakan, jadi kemungkinan kalian akan berada di sini besok. Mereka bingung dengan perkataan Lingzhe dan Lingzhe sudah pergi sampai bertemu besok, begitu katanya. Saat ini Lingzhe menuju ke pegunungan kota utama Kasvido, Sunfall Peak. Di sana ada 4 orang yang mengobrol bagaimana susahnya misi dari NPC di sini. Lingzhe sudah melihat NPC tersebut yang disebut Sunfall Elder. Setelah bertemu, Lingzhe langsung memicu misinya. 4 orang sebelumnya juga di situ melihat Lingzhe yang masih level 1 mau menantang misi yang sulit itu. Lingzhe sudah bersiap. Dia memasukkan 12 stat ke kecepatan hanya untuk ini. Karena hadiah yang didapatkan dari misi ini sangatlah bagus. Dia harus sampai di puncak gunung dalam waktu 10 menit. Lingzhe menekan iya untuk misinya. Ketua Elder, kita akan berjumpa di puncak. Lingzhe berlari menuju puncak, yakin bisa menyelesaikan misi itu. Lingzhe sudah memulai mendaki gunung Sunfall. 4 orang sebelumnya kaget melihat bagaimana Lingzhe memilih jalur hutan yang punya jalur lurus dibandingkan jalur gunung yang berkelok-kelok. Tapi jalur hutan jarang dipilih karena di situ banyak sekali monster. Lingzhe pun sudah berhadapan dengan monster tipe tanaman. Dengan skill backstep, dia mulai menyerang monster-monster itu. Lingzhe mengatakan kalau monster-monster inilah yang menjadi kunci dia menyelesaikan misinya. Dalam 2 menitnya, Lingzhe sudah menyerang banyak sekali monster itu dan melewatinya. Lingzhe tanpa sadar sudah memancing banyak sekali monster. Dia terus berlari menuju ke sebuah jalan selanjutnya yang terdapat jurang besar di depannya. Dia menemukan jalan lain. Kalau bisa lewat jurang ini, dia bisa sampai ke puncak. Dia melihat tempat yang sudah banyak monster. Dia menggunakan Notif Speed. Dengan monster itu menjadi pijakan, Lingzhe melompat. Grappling hook sudah dia lempar. Dengan itu dia melempar tubuhnya terbang ke atas. Melihat adanya monster yang dia tunggu, dengan backstep dia melewati monster itu dan sampai di puncak gunung. Dalam waktu 4 menit 43 detik, Lingzhe sudah sampai di puncak. Sunfall Elder sudah menunggunya dan tidak menyangka kalau Lingzhe sudah tiba lebih cepat.
Melihat tekad Lingse, Sunfall mengatakan kalau Lingse cocok untuk mencari Strength of Glorious. Misi rahasia diberikan ke Lingse, Prof the Glorious. Sunfall Elder memberinya sebuah lencana yang tampak ada dua sayap tertutup. Misinya Path of Glorious, mencari petunjuk untuk menginvestigasi rahasia di balik lencana itu. Elder juga memberinya hadiah setelah menyelesaikan misinya, itu Pinnacle. Lingse langsung memakainya dan pakaiannya berubah warna menjadi putih. Pinnacle set adalah satu set yang sudah dia incar sejak awal. Elder bilang tujuannya sudah tercapai, kita akan bertemu lagi, itu pun kalau kau mempertahankan tekad untuk meraih puncak. Elder menyentuh baunya, dia akan mengantar Lingse turun ke bawah. Dengan cepat mereka sudah sampai di bawah dan mendapatkan pandangan kaget dari player lain yang awalnya mengejek player level 1 itu menantang misi. Cara turun yang mencolok hingga menimbulkan kegaduhan. Elder hanya bisa sampai di sini mengantarnya. Dia membuat portal khusus dan masuk ke situ, meninggalkan Lingse yang masih bingung dengan misinya. Dari perkataan kandidat Glorious One, Lingse misinya bertambah 5%. Orang yang melihat itu bilang kalau Lingse mendapatkan unik misi. Ada 3 tipe misi di Heavenland. Pertama, misi bounty atau dungeon biasa, hadiahnya pun normal. Kedua, enchanter misi, player beruntung bisa bertemu NPC spesial dan memicu misi spesial. Dan terakhir, misi unik. Saat misi selesai, misi tersebut akan hilang selamanya dan player lain tidak akan bisa menerima misi yang sama. Penjelasan misi di Heavenland ada misi solo dan misi kelompok atau party. Selain dari misi unik, misi lain punya tingkatan low, intermediate, upper, special, dan insanity. Lanjut, Lingse melupakan itu sebentar karena ada hal penting yang harus dia lakukan, yaitu leveling. Saat itu datang wanita elf yang seksi merayunya ingin satu party dengan Lingse. Party sebelumnya marah mendengar hal itu, tapi Lingse menolak karena dia ingin solo saja. Wanita itu kembali merayu party sebelumnya. Karena skin yang mencolok, Lingse membuat penampilan equipment-nya disembunyikan. Walau memakai equipment lain yang dilihat player akan pakaian biasa. Sementara itu di map level 5, tempat di mana tentara semut Bram berada, banyak player yang berburu di sana untuk menaikkan level, termasuk Lingse yang mengejutkan banyak orang karena dia baru level 1. Di map ini ada area khusus, ada rest area, lingkaran luar untuk level 2 dan 3, sedangkan lingkaran tengah untuk level 4, terakhir lingkaran dalam yang paling berbahaya hanya untuk level 5. Lingkaran dalam banyak sekali dihindari player lain, karena itu cukup berbahaya. Hanya player elit dari guild elit berani masuk ke sana. Tapi saat ini mereka terkejut karena melihat sosok Lingse yang dengan mudah mengalahkan semut di lingkungan tengah. Bahkan dia sekarang menuju ke lingkaran dalam. Lingse sudah melompat turun. Dia sudah siap menaikkan levelnya dengan memburu semut di lingkaran dalam. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Untuk part kedua, tunggu saja lanjutannya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.